Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu salatil musafiri, bab salat seorang musafir. Ai kaifiyatiha, bab tata caranya salat orang musafir. Min haisul qasri, dari sudut pandang qasar, wal jam'i, dan sudut pandang jamak. Al-mukhtassihu, yang dikhususkan akan keduanya, akan dianya musafir, bijawazihima, dengan boleh keduanya, qasar dan jamak. Wa khutima, dan ditutup akan ia bab bijawazil jam'i, dengan bolehnya jamak, bil matari lil muqimi, dengan sebab hujan lebat atau dengan sebab hujan bagi si mukim. Ini bayangan akan dibahas ke depan. Titik. Innama tuqsaru rubaiyatun minal khamsi fala qasra fi subhi wal maghribi. Hanya saja yang boleh diqasar akan solat yang 4 rakaat dari solat 5 waktu, maka tidak ada boleh qasar pada solat subuh dan solat maghrib. Muaddatun, na'an kepada rubaiyatun. Tuqsaru rubaiyatun muaddatun, hanya saja diqasar salat 4 rakaat yang tunai. Fis safaril tawil, dalam safar yang jauh. Al mubahi, yang mubah. Arti mubah, al jaizi, yang jaiz. Safar jaiz. Ta'atan kana, bernilai taat ada ia sebuah safar. Ta'atan kana, bernilai taat adakah ia sebuah safar. Kasafari lil haji, seperti safar untuk melakukan ibadah haji, dan seperti safar untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini belum diganggu Wahabi. Safar untuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghairaha, atau tidaknya taat, atau selainnya taat, atau kepada ta'atan kana au ghairaha. Mana contoh safar yang tidak ada nilai taat di dalamnya? Ka safarit tijarah, seperti safar untuk berdagang. La faitatul hadar, la diatas kepada muaddatun, ulang amil. La tuqsaru rubaiyatun faitatul hadar, tidak boleh diqasar solat 4 rakaat yang tertinggal ketika hadar, yang tertinggal ketika kita mukim. Artinya la tuqsaru idza qudiyat fis safari, tidak diqasar ia solat yang tertinggal ketika kita berada di tempatan, apabila diqadha ia solat dalam safar.
titik. Jadi ketika dia di kampung halamannya tertinggal sholat zuhur sama asar, lalu dia melakukan perjalanan dan diqadha sholat zuhur asar yang tertinggal di kampung tersebut, walaupun qadanya dalam safar, tidak boleh diqasar. Walau qadha faitatas safar, jikalau mengqadha ia seseorang akan solat yang tertinggal dalam safar, seperti solatnya para supir antar provinsi. Sudah 5 tahun jadi supir antar provinsi, enggak solat-solat. Sekarang taubat, pengen mengqadhanya. Ai aroda qada'aha, dia ingin mengqadhanya solat. Fal azharu qasruhu, maka pendapat yang kuat, pendapat azhar, itu boleh mengqasarnya seseorang di dalam safar, tidak di hadar. Di dalam safar, tidak waktu hadar. Nah, hadar itu waktu di kampung. Jadi nanti kita artikan di hadar saja. Jadi ketika Pak Supir sekian lama bekerja membawa mobil antar provinsi, dah katakan antar provinsi berjaraknya jauh, maka salat zuhur, salat asar, salat isya yang tinggalkan selama bekerja, kemudian hari ini dia tetap sebagai supir, lalu dia pengen mengqadha salatnya, maka boleh dia qadha zuhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2. Ditinggalkan waktu safar, diqadha waktu safar. Tidak waktu hadar, tinggalnya waktu safar, diqadha waktu hadar, enggak boleh qasar. Tinggalnya waktu hadar, diqadha waktu safar, tidak boleh qasar. Yang boleh itu hanya satu, tinggalnya waktu safar, diqadha juga waktu safar. Kenapa boleh? Li'annahu laisa, kenapa tidak boleh diqadha waktu hadar walaupun tinggalnya waktu safar? Li'annahu, karena sesungguhnya hadar bukanlah tempat untuk mengqasar. Karena sesungguhnya hadar bukan tempat untuk mengqasar. Wasani yaksuru fihima, mengqasar ia seseorang pada keduanya. Mengqasar ia seseorang pada keduanya. Duanya mana? Hadar dan safar. Nah, jadi ketika solatnya tinggal ketika safar, baik diqadha waktu hadar maupun diqadha waktu safar, boleh diqasar. Pendapat yang kedua. Wasalisu, pendapat yang ketiga, yutimmu fihima, menyempurnakan ia seseorang pada keduanya waktu hadar dan safar. Waktu hadar dan safar, i'tibaran lil adai fil qasri, karena memperhitungkan bagi menunaikan waktu qasar, karena memperhitungkan ada fil qasri pada waktu qasar. Nah, adanya kan 4. Nah, maka diqadhanya sempurna. Mau tinggal waktu safar, mau tinggal waktu hadar, mau qadha waktu safar, mau qadha waktu hadar, yang jelas solat qadha itu enggak ada pakai qasar-qasar. Ini pendapat yang ketiga, sempurna kedua-duanya. Wa hadza huwal muwafiq lil hadar fil muadda duna ma qablahu. Ini dianya ini itu sesuai bagi hadar. Hadar betul? Hasal. Huwa, dianya ini muwafiq, sesuai dengan hasri, batasan
pada solat tunai, tidak pada ma qablahu, sesuatu sebelumnya. Wal muradu minna fil hasri lil qasri fil maqdiyah ma dzukira fiha min at-tafsil ala rajih fayudammu minhu ilal muadda maqdiyah fa itatas safar fihi. Wa hadza, dan ini kalau bingung satu saja mafhum dari kalimat tersebut, ini enggak bisa dipahami. Wa hadza, ini kemana kembali domir? Wa hadza, dan ini pendapat ketiga yang mengatakan i'tibaron lil adai fil qasri, karena yang diperhitungkan adalah ada dalam qasar. Dianya ini itu cocok sesuai bagi batasan pada solat tunai, bukan ma qablahu, bukan pada sesuatu sebelumnya. Itu hanya berlaku untuk solat tunai saja. I'tibaran lil ada'i fil qasri, itu untuk solat tunai, bukan solat qadha. Jadi pendapat yang ketiga ini dibantah, yang mengatakan kalau solat tertinggal waktu safar lalu diqadha di waktu safar tidak boleh qasar, kata pendapat yang ketiga, karena yang diperhitungkan adalah ada waktu qasar. Nah, kalau diperhitungkan ada, berarti definisimu, alasanmu itu cocoknya untuk solat tunai, bukan untuk solat qadha. Fal muradu min nafil hasri, maka yang dimaksudkan dari menafikan hasri, batasan, maka yang dimaksudkan dari menafikan batasan bagi qasar pada solat qadha, menafikan batasan bagi qasar pada solat qadha, itu ma zukira fiha, sesuatu yang disebutkan padanya solat qadha, minat tafsil, daripada rincian hukum, ala rajihi, atas pendapat yang kuat. Fayudammu minhu, maka dicampurkan, digabungkan darinya batasan kepada solat tunai yang ilal muadda, kepada solat tunai, fayudammu minhu, maka digabungkan darinya batasan kepada salat tunai. Apa yang digabungkan? Maqdiyatun faitatus safar fihi, salat yang diqadha yang tertinggal waktu safar. Kapan diqadhanya? Fihi, padanya safar. Ini penjelasan tentang taklil, bukan penjelasan tentang hukum. Nah, kadangkala penjelasan tentang taklil itu lebih sulit untuk dipahami daripada penjelasan hukum. Ini bukan dikatakan ini fikih, ini sulit, ini bukan fikih ini. Ini adalah taklil hukum. Khair, cermati baik-baik. Kita ulang. Kalau seseorang mengqadha solat yang tertinggal dalam safar, kalau seseorang mengqadha solat tertinggal dalam safar, bolehkah dia mengqasarnya?
Menurut pendapat Azhar boleh. Nah, kalau dia mengqadanya waktu safar bukan waktu hadar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua justru lebih ringan. Dia boleh mengqasar pada kedua-duanya, yaitu hadar dan safar. Salat ketinggal waktu safar, dia qada waktu safar, boleh qasar. Dia qada waktu di kampung juga boleh qasar. Karena yang tinggalnya adalah qada safar. Salat tertinggal waktu safar. Pendapat yang ketiga, yutimmu fihima. Dia harus menyempurnakan salat tersebut fihima pada keduanya, safar dan hadar. Salat yang tertinggal waktu safar diqada waktu safar harus genap 4 rakaat, enggak boleh qasar. Diqada waktu hadar juga masih 4 rakaat. Apa alasan pendapat yang ketiga? I'tibaran lil ada'i fil qasri. Karena memperhitungkan menunaikan dalam qasar. Karena yang diperhitungkan itu adalah ada pada qasar, bukan qada. Jadi yang diperhitungkan itu ada, bukan qada. Qada itu enggak masuk dalam bab qasar. Bab qasar salat itu yang masuk ke sana cuman salat ada. Nah, salat qada enggak masuk. Ini alasan pendapat ketiga, i'tibaran lil ada'i fil qasri. Karena yang diperhitungkan dalam qasar adalah salat ada, bukan salat qada. Nah, itu pemahamannya. I'tibaran lil ada'i fil qasri. Titik. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli pengen mengkritisi alasan pendapat ketiga ini. Wahaza, kata Imam Jalaluddin, ini alasan pendapat yang ketiga, dianya alasan yang pendapat yang ketiga itu cocok bagi membatasi solat tunai lil hasri fil muaddah duna ma qablahu. Dianya ini batasan yang diberikan oleh pendapat yang ketiga itu cocok untuk membatasi salat tunai, bukan salat qada. Seharusnya batasan itu untuk salat muaddah, bukan untuk salat qada. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah menafikan fal muradu min nafil hasri lil qasri fil maqdiyah. Yang dimaksudkan mentiadakan batasan qasar pada salat qada, itulah sesuatu yang disebutkan tentang qada dari rincian sesuai dengan pendapat yang kuat. Sesuatu yang telah disebutkan tentang salat qada dari rincian hukum sesuai pendapat rajih. Perinciannya, salat yang tertinggal waktu hadar kalaupun diqada waktu safar tetap sempurna. Salat yang tertinggal waktu safar kalau diqada waktu hadar tetap sempurna. Salat yang tertinggal waktu safar diqada waktu safar boleh diqasar. Nah, itulah batasan rincian hukum tentang salat qada. Fayudammu minhu, lalu digabung, dicampur darinya batasan ke salat tunai, artinya disamakan hukum kepada salat tunai akan salat yang diqada yang tertinggal waktu safar. Fayudammu minhu ilal muaddati,
maka dicampurkan, digabungkan darinya batasan, yaitu batasan rincian hukum di atas, kepada mana digabungkan? Kepada salat tunai. Apa yang digabungkan kepada salat tunai? Maqdiyatu faitatis safar, yang diqadha salat yang tertinggal waktu safar. Di mana diqadhanya? Fihi, padanya safar. Nah, memang batasan itu berawal dari salat tunai. Aturan hukum berawal, aturan qasar berawal di salat tunai. Hanya saja salat yang tertinggal waktu safar, diqadha waktu safar, ini kita gabungkan, kita samakan kepada salat tunai. Titik. Sudah, pagi-pagi dah menggas kita nih. Harus tuh pagi-pagi itu hidangan lunak dulu kan. Ini langsung hidangan. Dah, Bu. Oke. Jadi yang pada intinya alasan pendapat yang ketiga ini ditolak oleh Imam Jalaluddin. Nah, kata beliau pendapat yang ketiga kan harus sempurna, karena qasar itu hanya pada salat ada. Kalau itu kami tahu qasar pada salat ada. Yang pengen kami angkat ini adalah salat qadha waktu safar, yang tinggalnya waktu safar. Itu yang pengen kami angkat. Jangan tanya yang itu salat qadha, salat qasar hanya untuk salat ada saja. Itu hukum asal. Ini hukum ilhaq, mulhaq bih. Ini teh ayam juga. Kalau bau ini pagi-pagi apa sarapan antum nih? Hah? Cireng? Oh. Walau syakka fi annal faitata faitatun hadarin, walau syakka fi annal faitata faitatu hadarin au safarin atamma fi ihtiyatan. Jikalau ragu-ragu ia seseorang tentang sesungguhnya yang tertinggal ini itu tertinggal waktu hadarkah ataukah waktu safar, niscaya menyempurnakan. Arti menyempurnakan apa Sabir? Niscaya menyempurnakan ia seorang. Apa maksud menyempurnakan? Mengerjakannya 4 rakaat. Pihi, padanya yang diragukan karena hati-hati. Nah, seseorang ini melakukan safar ke Jakarta. Nah, mau hadir acara di Monas atau acara di Istiqlal. Kemudian dia pikir saya punya kewajiban 1 salat zuhur yang belum diqadha. Saya punya kewajiban salat zuhur yang belum diqadha. Rasa ragu apakah zuhur ini tinggalnya waktu safar atau waktu hadar. Kalau waktu safar kan bisa qadha 2 saja, enak. Kalau tinggal waktu hadar mesti 4. Nah, sekarang dia mau mengqadha tapi ragu, ini salat tinggalnya waktu safar atau hadar. Lalu bagaimana harus dia mengqadhanya? Kata Imam Jalaluddin, atamma. Dia harus mengqadhanya sempurna demi berhati-hati. Titik. Nah, waman safara. Ini penting untuk dipahami.
Karena kekeliruan di tengah masyarakat dalam masalah sholat safar itu sangat banyak sekali. Ada safar di masjid dekat rumahnya, dia qasar sudah. Ngapain Pak? Qasar saya, jamaah. Padahal masih masjid dekat rumah. Wa man safara min baldatin, siapa saja yang melakukan safar dari sebuah baldah, atau bahasa sekarangnya balad. Sebelum kita lanjutkan, apa itu balad? Hah? Apa itu balad? Di sini tidak ada definisinya. Dia di Qulyubi, balad tidak ada. Umairah juga tidak ada. Pokoknya Qulyubi sama Umairah nggak ada hubungan sama Mahalli. Jangan harap bantuan di dalam. Jadi balad kata ulama sebuah kawasan yang ada pasarnya, yang ada pengadilannya, baik pengadilan agama atau pengadilan negeri, yang ada ketentraannya, yang ada kepolisiannya. Nah, kalau untuk pasar itu saya rasa kelurahan itu udah bisa ada pasar gitu. Ini market ada di kelurahan, walaupun itu menyalahi aturan. Nah, mini sama super itu nggak boleh masuk ke kelurahan karena itu wilayah pasar tradisional. Nah, kalau kecamatan sudah ada Polres sana ya. Polisinya udah ada. Tentara belum ada. Hah? Kurang ya? Oke. Pengadilan agama negeri? Oke. Kecamatan nggak ada. Kabupaten? Udah. Pengadilan agamanya ada, pengadilan negerinya ada, kepolisiannya apa? Polres, Polresta, Polsek, Polres, Polsek. Nggak tahu tuh, itu bukan bagian kita. Anggap aja lah, pokoknya ada polisi. Tentaranya sudah ada, entah apa namanya nggak tahu juga. Itu perlu muzakarah sama Pak Tentara. Nah, berarti baldah itu adalah kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota. Sudah. Nah, jangan kebelah qasar jamak keluar pada kecamatan sendiri. Kabupaten atau kota itulah mana baldah kalau kita bawa ke negeri kita. Ikut definisi para ulama. Coba lihat bahasa kitabnya. Wa man safara min baldatin lahu surun. Siapa saja melakukan safar dari sebuah kabupaten atau kota yang baginya ada batas. Yang baginya ada batas disebutlah batas kota. Nah, kalau kita pergi dari Padang menuju Solo, antum lihat nanti di atas sana itu ada gambar Markesa. Nah, sana tuh ada gambar Markesa. Selamat datang di kota Solo. Jadi orang kota Padang boleh melakukan safar kalau sudah lewat batas kota yang itu, kalau ke Solo. Nah, kalau kita kota Padang terus ke Payakumbuh atau ke Batu Sangkar, nanti kita akan ketemu ke sana gambar
Salalau, Bengkuang. Nah, selamat datang di kota Pariaman. Itu kan? Ya kan? Enggak. Itu kabupaten Padang Pariaman. Selamat datang di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di balik sana baru selamat datang Kota Padang. Tapi kalau sini kita buat selamat datang di Kabupaten Pariaman. Jadi orang bingung jadinya dengan Bengkuang itu. Kalau dia keluar di Kota Padang masuk ke Kabupaten Pariaman, oh kok Bengkuang juga ya? Harusnya kan Salalau. Bengkuang sebelah kanan, Salalau sebelah kiri. Nah, itu namanya batas kota. Jadi kalau dia melakukan safar orang Kota Padang ke bawah sana, lewat dulu tuh batas kota Padang Pariaman dengan Kota Padang. Kalau ke sana lewat dulu tuh batas kota Padang dengan Kabupaten Soro. Nah, itu yang namanya surun. Awalu safarihi mujawazatu suriha. Maka awal safarnya seseorang itu melewati batasnya kota, batasnya kabupaten al-mukhtassi biha, yang dikhususkan ia batas dengannya kota atau kabupaten. Wa in kana dakhiluhu mawadi'u khirbatin wa mazari'a li'anna jami'a ma huwa dakhiluhu ma'dudun minal balda. Walaupun adalah di dalamnya batas, itu tempat-tempat reruntuhan atau persawahan, karena seluruh apa saja yang dia berada di dalamnya batas itu ma'dud, dianggap, dihitung dari negeri tersebut. Paham dengan kalimat ini? Kalau kita berjalan ke Solo, sebelum ke batas itu ada rumah orang enggak? Dekat batas Padang dan Solo ada rumah orang? Hah? Kiri kanan ada rumah? Apa yang ada? Hutan. Nah, walaupun masuk dalam batas, selagi dalam batas, sebelum ke batas kota itu, apakah reruntuhan, apakah perkuburan, apakah persawahan, apakah perkebunan, harus juga melewati semuanya itu. Karena kalau sudah masuk batas, dia dianggap satu balda. Apalagi antara batas dan batas itu rumah, seperti Kota Padang dengan Kabupaten Pariaman, itu kiri kanannya rumah. Nah, Tugu itu sebelah ini kedai kan, sebelah sana juga perkampungan. Kalau ke sana, sebelum ke batas, hutan dulu. Nah, itu semuanya harus dilewati. Tapi nanti pembahasannya di belakang. Kalau sekiranya kabupaten atau kota itu tidak berbatas, tidak ada tugu batasnya, maka kita dianggap sebuah musafir, seorang musafir kalau sudah melewati perumahan. Jalan, lewat perumahan, lepas itu masuk persawahan, itu udah boleh qashar jamaah di situ. Nah, kalau negerinya tidak berbatas. Tapi kalau negerinya berbatas, apa saja yang ada di dalam batas tersebut, apakah itu tempat reruntuhan, puing-puing, termasuk di situ pabrik obat yang sudah tidak terpakai, itu namanya khirbah. Karya Farma besar di sebelah kanan, pabrik obat, itu tinggal diratakan aja, bikin pondok, pagarnya ada.
Nah, itu namanya khirbah, tempat reruntuhan, tempat yang sudah tidak ada lagi penghuni. Kemudian persawahan, perkebunan, semua yang ada di dalam batas itu dianggap dalam balda. Fa in kana wara'ahu imarah aidur mutalasiqa kama firdaw asliha wa fil muharrar imarat wa duar usturito mujawazatuha aidan fil asahi litab'iyatiha lil balad bil iqamati fiha. Jika ada di belakangnya batas, nah, paham di belakang? Dakhil di dalam, warok di belakang. Paham maksud perbedaan kalimat tersebut? Mana yang sering antum lewati, ke Solo atau ke bawah? Ke bawah. Oke, ketika kita jalan ke bawah, ketemu batas kota Padang dan Pariaman, yang ke sini itu namanya dakhil. Nah, lewat batas itu ke sana namanya warok. Jika ada di belakangnya batas kota, masih ada bangunan. Jika ada di belakangnya batas kota, imarah bangunan. Apa ti bangunan? Dur mutalasiko, rumah yang rapat, rumah yang dempet, sebagaimana redaksi dalam Raudhah dan Asar Raudhah. Sementara ibarat muharrar adalah imarat, bangunan-bangunan menggunakan jamak muannas, waduar, dan rumah-rumah, niscaya disyaratkan melewatinya bangunan-bangunan juga menurut pendapat asal litab'iyatiha lil balad, karena mengikutinya bangunan-bangunan bagi negeri dengan adanya orang menetap padanya bangunan. Ini ribet jadinya ini. Apalagi kota, kabupaten yang hari ini sudah padat penduduk. Lewat batas kota ada bangunan lagi, lewat batas kota ada bangunan lagi. Jadi ikut pendapat ini, kalau lewat batas kota masih ada bangunan, belum boleh qasar jamak kecuali lewat lagi bangunan itu dulu. Kita lewati bangunan itu bersambung lagi dengan batas kota berikutnya. Belum sah lagi kecuali lewati bangunan itu dulu. Akhirnya nggak boleh qasar jamak. Kan susah. Tapi kalau bicara zaman dulu ini, zaman di mana masyarakat belum padat penduduk, jadi tempat-tempat kosong. Contohlah, kita pergi ke arah batas Solo sana, di sana ada gambar Markesa, kemudian di balik batas itu ada 3 rumah, lepas itu hutan lagi ke sana. Lalu disyaratkan lewat batas kota dan 3 rumah dekat batas kota, kemudian baru boleh qasar. Itu masuk akal kan? Karena rumahnya tidak bersambung. Mengerti maksudnya? Perlu digambar. Ihsan. Yaman. Ke sana ada lagi gambar. Oh, Markesa. Solo. Nah, sini nggak ada. Hah? 3 saja batas kota Padang. Fair. Ini nama batas kota. Nah, jadi antum sebagai penduduk kota Padang atau mukim di kota Padang tidak boleh melakukan qasar jamak kalau ke pesisir melewati batas ini dulu. Ke Pariaman juga harus lewat batas ini. Itu pembahasan pertama. Di dalam kitab dikatakan kalau sekiranya di balik batas itu masih ada rumah, sini ada rumah lagi sini. Nah, sini rumah lagi, rumah lagi. Di sini nanti kosong, sini ada rumah lagi. Maka menurut pendapat yang pertama,
dia bukan hanya melewati batas kota, tapi harus juga melewati rumah yang ini dulu, baru boleh safar di sini. Baru dihitung musafir sampai di sini. Ini maknanya waro. Waro'ahu, belakangnya batas kota. Di sini namanya dakhilah. Di sini ternyata sawah, kebun, perkuburan, rumah roboh. Di sini baru rumah masyarakat. Apabila kota berbatas, dia bukan hanya lewati rumah masyarakat, tapi lewat kebun dulu sampailah batas. Ini sawah, kebun, perkuburan. Kalau dia ada dalam batas, dia anggap masuk dalam kota. Jadi harus lewat ini dulu baru boleh safar. Nah, muqabilnya nanti, kalau ada pembahasan kitab, kalau ada negeri yang tidak ada batas, nggak ada bangunan seperti ini karena mungkin penghasilannya sedikit, jadi nggak ada cukup untuk membangun itu. Akhirnya nggak dibatas kotanya. Batasnya pokoknya batas di kepala masyarakat masing-masing. Nah, di sini ternyata ada perkuburan. Dia nggak perlu lewat perkuburan nih, cukup lewat perumahan. Perumahan ke sana, dia sudah boleh qasar di sini. Kalau ini tidak ada batas kota. Oke? Dia nggak perlu melewati perkuburan, nggak perlu melewati persawahan, nggak perlu melewati bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat, karena itu bukan lagi yang ditempati kalau tidak ada batas kota. Tapi kalau ada batas kota, apapun yang ada di dalamnya harus dilewati. Termasuk kalau di belakang batas itu masih ada rumah yang dempet mutalasiko, harus lewat juga. Tapi setelah rumah ini jauh, ada rumah lagi, ini nggak perlu dilewati. Lihat bahasa kitabnya, mutalasiko. Kalau ini sudah mutafariko. Sudah paham? Kota yang jelas orang tahu secara pengetahuan masyarakat, kota itu pasti ada batasnya. Ini wilayah tanah datar, ini wilayah mana, itu pasti. Tapi batasnya nggak ada, fisiknya nggak ada. Nah, kalau nggak ada fisiknya, cukup kita melewati bangunan yang ditempati masyarakat saja, sudah. Nah, tidak perlu melewati perkebunan. Qultu al-asahu la yustaratu mujawazatuha wallahu alam. Aku katakan, kata Imam Nawawi, pendapat yang kuat, tidak disyaratkan melewatinya bangunan-bangunan, wallahu alam. Nah, ini yang pendapat yang ditegaskan oleh Imam Nawawi. Tidak perlu melewati bangunan yang ada di balik batas kota. Fatwa ini yang relevan dengan kejadian hari ini. Kenapa? Karena antara kota dan kota itu bangunannya tidak pernah terputus, sambung aja terus sepanjang jalan. Nah, cukup kita lewat bangunan atau tanda dari batas kota tersebut, walaupun di balik batas kota itu ada bangunan, kita tidak perlu melewatinya. Itu yang kuat menurut Imam Nawawi. Kenapa tidak perlu bangunan itu dilewati? Li'annaha la tu'addu minal balad. Karena sesungguhnya bangunan tidak dianggap termasuk dari balad. Karena sesungguhnya bangunan tidak termasuk dari balad. Wa hadza tashihu fi asli raudhah. Ini pentasihan, artinya penegasan pendapat kuat dari Imam Nawawi. Ini pentasihan, itu terdapat dalam Asar Raudhah, terdapat juga dalam Syarah Muhadzab dari Syarah Imam Rafi'i, wa huwa muhtamal.
dan dianya pentasihan itu bisa saja muhtamal, bisa juga iya, bisa juga tidak. Titik. Fa illam yakun laha surun, maka jika tidak ada baginya negeri, baginya kota atau kabupaten itu batas mutlak, au fi saubi safari, atau di arah safarnya. Nah, atau di arah safarnya. Jadi kalau dikatakan mutlak, memang kabupaten itu nggak ada batasnya, nggak ada dibuat tugu pembatas dengan kabupaten lain, itu mana mutlak. Atau di arah safarnya, kalau ke Solo dia pergi ada batas, kalau ke Pariaman dia pergi ada batas, kalau pesisir dia pergi ada batas. Tapi kalau dia pergi ke sisi sini, manjat gunung, dia nggak ada batas puncak gunung itu. Itu maknanya tidak ada batas saubi safari, di arah safarnya. Kebetulan di arah yang dia tuju itu yang nggak ada batas. Nah, sebetulnya negeri itu ada batas, tapi pas arah yang dia tempuh nggak ada batas. Maka kapan dia dianggap sebagai musafir? Fa awwaluhu mujawazatul imran, maka awalnya safar adalah melewati bangunan. Maka awalnya safar adalah melewati bangunan. Seseorang dianggap musafir ketika dia sudah meninggalkan bangunan di kabupaten tersebut. Hatta la yabqa baitun muttasil wala munfasil, sehingga tidak tersisa rumah yang bersambung dan tidak juga rumah yang terpisah. Sehingga tidak tersisa rumah yang bersambung dan tidak juga rumah yang terpisah. Wal kharabul ladzi yatakhallalul imarat ma'dudun minal balad, reruntuhan-reruntuhan rumah-rumah tinggal yang ada di celah-celah bangunan itu dianggap dari balad. Dianggap dari balad. Kita jalan ketemu rumah, setelah ketemu rumah, ketemu lagi pabrik yang ditinggalkan. Jalan lagi ketemu rumah. Selepas itu ketemu kebun. Jalan lagi ketemu rumah. Setelah ketemu rumah enggak ketemu rumah lagi. Maka itulah rumah. Lewat rumah terakhir itu, maka dia dianggap sudah musafir, walaupun menurut batas geografinya itu masih di wilayah kabupaten tersebut, walaupun di wilayah kota tersebut. Kenapa? Karena tempat yang dia tuju tidak ada batas kotanya. Al-kharabul ladzi yatakhallalul imarat, reruntuhan rumah-rumah tinggal yang menyela-nyelangi, yang ada di celah-celah bangunan-bangunan, itu dianggap dari balad. Kan nahri baina janibaiha, sama dengan sungai yang ada di antara dua sisinya balad, yang ada di antara dua sisinya balad. Misalnya ada sebuah kota yang di tengah-tengahnya terbentang sungai. Nah, apabila dia safar dari ujung kota ini, kemudian lewat sungai, kemudian lewat lagi rumah, maka sungai, dengan dia melewati sungai ini dia belum dianggap sebagai musafir. Kenapa? Karena di sini ada rumah, di sini ada rumah. Sungai di tengah. Jadi sungai yang ada di tengah bangunan dua kota, bangunan satu kota,
itu dianggap bagian dalam kota. Nah, dianggap bagian dalam kota. Lain halnya kalau sekiranya sungai itu ada di bagian pinggir kota atau kabupaten. Ketika dia di rumah-rumah, kemudian sungai, setelah sungai itu enggak ada lagi rumah kecuali ketemu di kabupaten yang lain, maka dengan melewati sungai itu, dengan melewati rumah itu di atas jembatan itu, dia sudah boleh dikatakan musafir. Karena sungai bukan bagian dari negeri kalau tidak dihapit oleh bangunan. Tapi kalau seberang sungai sana ada bangunan, maka sungai bagian daripada negeri. Itu makna kalimat yatakhallalu baina imarat, yang ada di celah bangunan. Lal kharabi atau kepada imrani, fa awwaluhu mujawazatul imrani lal kharabi, maka awal safarnya seseorang itu melewati bangunan, tidak disyaratkan melewati reruntuhan, melewati bangunan-bangunan tinggal. Alladzi la imarata wara'ah, yang tidak ada bangunan lagi setelahnya, yang tidak ada bangunan lagi setelahnya. Fala yustaratu mujawazatuhu, maka tidak disyaratkan melewatinya reruntuhan. Li'annahu laisa maudi'a iqamatin, karena reruntuhan tersebut tidak termasuk tempat yang ditempati, tempat iqamah. Wakila yustaratu, tetap disyaratkan melewati reruntuhan, tetap disyaratkan melewati bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan, walaupun setelahnya tidak ada bangunan yang dihuni, karena dia masih dianggap, masih dihitung dari balad, karena reruntuhan tersebut masih dihitung termasuk dari balad. Wa sahhahahu fi syarhil muhadzab, menganggap sahih, menganggap kuat ia Imam Nawawi akannya pendapat yang kedua ini di dalam kitab Syarah Muhadzab. Walal basatin, tidak disyaratkan juga melewati perkebunan-perkebunan. Ini kita bicara di negeri yang mana? Negeri yang tidak ada batas kotanya. Maka tidak disyaratkan melewati perkebunan-perkebunan, wal mazari' dan persawahan-persawahan, al-muttasilati bil balad, yang bersambung dengan negeri. Fala yustaratu mujawazatuha, maka tidak disyaratkan melewatinya perkebunan dan persawahan. Wa in kanat mahutatan, walaupun ada ia kebun atau persawahan itu dipagar. Li'annaha lam tuttakhaz lis-sukna, karena sesungguhnya persawahan dan perkebunan itu tidak dijadikan tempat tinggal. Wakila, pendapat yang kedua, yustaratu, disyaratkan ia melewati persawahan dan perkebunan, lima dzukir, karena alasan yang telah terdahulu. Apa itu? Karena persawahan perkebunan itu masuk dalam batas geografi dari kabupaten tersebut. Fa in kana fiha qusur au dur, maka jika ada padanya kebun, maka jika ada padanya kebun, padanya persawahan, itu kusur.
Kursus itu singgasana atau villa. Nah, itu di kebun teh ada villa di tengah-tengahnya kadang-kadang. Atau rumah tuskanu fi ba'di fusulis sana, yang ditempati di sebagian musim tahun, yang ditempati di sebahagian musim tahun. Nah, kalau katakanlah itu bangsa Arab, mereka akan pergi ke kebun-kebun di musim panas. Mereka akan kosongkan rumahnya dan berkemah di kebun. Katakanlah itu di Indonesia, maka villa-villa yang ada di kebun-kebun itu akan dihuni ketika musim liburan akhir tahun misalnya. Fala budda min mujawazatiha, maka harus dari melewatinya kusur dan dur. Nah, daro ya duru, maaf, daro ini duar, bukan dur tapi duar, jamaknya sama dengan suar. Jadi harus melewatinya villa-villa dan rumah-rumah. Kalau sampai di kebun itu ada rumah, termasuk persawahan. Nah, di sawah itu ada rumah yang ditempati sebagian musim, ada. Ketika musim babi, itu malam petani harus tinggal di rumah itu. Musim pipih, itu seharian petani tinggal di rumah itu. Musim panen, antum ada yang petani? Nggak ada. Nelayan nggak ada rumah di laut. Kalau petani ada rumah di kebun. Rumah sawah namanya. Jadi kalau sekiranya di sawah-sawah yang kita lewati ada rumah-rumah yang kadang-kadang ditempati di sebagian musim babi mengamuk, itu semalaman petani harus jaga-jaga. Nah, kalau model itu sawahnya, itu harus kita lewati rumah-rumah di sawah itu, baru boleh safar, baru boleh qasar, baru terhitung dia sebagai musafir. Demikian disebutkan dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, ba'da naklihi dzalika Arnir Rafi'i, setelah mengutipnya Imam Nawawi akan demikian pendapat dari Imam Rafi'i. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, setelah mengutipnya Imam Nawawi demikian pendapat. Dari siapa beliau kutip? Dari Imam Rafi'i, karena Imam Rafi'i lebih tua daripada Imam Nawawi. Apa kata beliau setelah mengutipnya? Wa fihi nazrun, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Wa fihi nazrun, pendapat ini ada peninjauannya kembali. Walam yata'arrad lahul jumhuru, tidak pernah menyinggung baginya permasalahan oleh jumhur. Jumhur tidak pernah membahas. Kata jumhur, kalau Anda melewati kabupaten kota yang tidak ada batas kotanya, maka cukup melewati bangunan, tidak perlu melewati persawahan dan perkebunan, titik. Sampai situ aja pembahasan jumhur. Tidak membahas bagaimana kalau sekiranya di kebun itu, di sawah itu ada rumah yang ditempati kadang-kadang. Ini enggak masuk dalam pembahasan jumhur. Wa zahiru, secara zahir kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, annahu la yustaratu mujawazatuha, sesungguhnya tidak disyaratkan melewatinya villa atau rumah yang ada di kebun, yang ada di hutan, karena sesungguhnya
itu tidak termasuk dari balad. Nah, karena sesungguhnya hal itu tidak termasuk dari balad. Wal qaryatu kal baldah, qarya sama dengan balad. Qarya sama dengan balad. Nah, kalau balad diartikan kota, kalau qarya diartikan kabupaten. Apa maksud qarya sama dengan balad? Fayustaratu mujawazatul imrani fiha, maka disyaratkan melewati bangunan-bangunan padanya qarya, tidak disyaratkan melewati reruntuhan, tidak disyaratkan melewati perkebunan, tidak disyaratkan melewati persawahan, wa in kanat mahutatan, walaupun ada ia semuanya itu dipagar. Nah, walaupun dipagar, seperti pabrik obat itu, walaupun dipagar, seperti kebunnya orang Arab dipagar. Berkata Imam Ghazali, yustaratu mujawazatul mahhuta, disyaratkan melewati kebun sawah yang dipagar. Nah, kebun sawah yang dipagar. Demikian juga dikatakan oleh Imam Haramain tentang kebun tapi tidak persawahan. Fil basatin dunal mazari'. Kalau kebun yang dipagar, kata Imam Haramain, harus kita lewati. Tapi kalau sawah yang dipagar, tidak. Jadi Imam Haramain membedakan hukum kebun dengan sawah. Imam Ghazali menyamakannya. Nah, Imam Jalaluddin tidak mempertimbangkan dan tidak memperhitungkannya. Titik. Wal qaryatani lam fisala bainahuma, dua qarya yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Dua negeri tidak ada pemisah di antara keduanya, dua negeri. Apa maksud tidak ada pemisah? Batas kota tidak ada, batas kabupaten tidak ada, kemudian rumahnya menyambung. Bahkan ada satu rumah yang dua batas geografi. Dapurnya di satu kabupaten yang lain, kemudian ruang tamunya di kabupaten lain. Itu maknanya lam fisal. Tidak ada pemisah antara dua kabupaten tersebut. Tidak ada pemisah antara dua kota tersebut. Bahkan ada di batas Indonesia dengan Malaysia, itu rumahnya di Indonesia, dapurnya di Malaysia. Nah, dia punya rumah di Indonesia, tapi dia buat dapur udah masuk tanah Malaysia. Jadi ke dapur dia ke luar negeri, masuk ruang tamu pulang luar negeri, check in di mana, di pintu, cek paspor di sana nih. Jadi dua negeri yang tidak ada pembatas di antara keduanya, sehingga rumah itu tersusun rapat, sehingga ada dua rumah, ada satu rumah dengan dua kabupaten karena dia di tengah-tengah batas. Yustaratu mujawazatuhuma, disyaratkan melewati dua negeri tersebut. Wa fihi ihtimal lil imam, dalam masalah ini ada kemungkinan, ada ihtimal bagi Imam Haramain. Kalau disebut al-imam di dalam fikih, itulah Imam Haramain, maksudnya fikih Syafi'iyah. Wal munfasilatani, sementara dua negeri yang terpisah kedua-duanya, yakfi mujawazatu ihdahima, cukup melewati salah satu keduanya. Dua negeri yang terpisah cukup
melewati salah satu keduanya, walaupun dipisahkan hanya dengan sekedar bangunan. Titik. Wastarata Ibnu Suraijin mujawazatal mutaqaribatain, dan mensyaratkan oleh Imam Ibnu Suraij akan melewati dua yang berdekatan. Kalau ada dua negeri yang berdekatan, harus kita lewati kedua-duanya. Ini pendapat Imam Ibnu Suraij lebih berat daripada pendapat sebelumnya. Sebelumnya yang harus dilewati kalau dempet, kalau tidak ada pembatas. Ini yang berdekatan, misalnya susah lagi, ada satu rumah di satu kabupaten, ada satu rumah lagi satu kabupaten, jaraknya nggak terlalu jauh. Kata Imam Ibnu Suraij, ini negerinya harus kita lewati dulu, termasuk negeri yang ini, karena dia berdekatan. Nah, tentu pendapat itu sangat dhaif. Kenapa dikatakan sangat dhaif? Karena yang tidak dibatasi saja, yang nyambung saja, itu masih ada khilafnya. Walau jamaah surun quran mutafasilah, jikalau menggabungkan oleh satu batas, jikalau menggabungkan oleh satu batas quran mutafasilah, negeri yang terpisah-pisah, au baldataini mutaqaribataini, atau dua negeri yang berdekatan, lam yustarat mujawazatus sur, niscaya tidak disyaratkan melewati batas. Ternyata Kota Padang dengan Kabupaten Pariaman, dia buat satu batas saja di sana, ke arah setelah Padang Pariaman, Pak, Padang Panjang. Nah, jadi Kota Padang tidak buat batas, Padang Pariaman tidak buat batas, mereka berkongsi berdua buat batas dengan Padang Panjang. Berarti satu batas kota di Padang Panjang itu menggabungkan dua baldah, yaitu Kota Padang dengan Kabupaten Pariaman. Maka tidak perlu disyaratkan melewati batas kota di Padang Panjang sana, nggak perlu. Nah, begitu juga kalau sekiranya satu batas menggabung beberapa negeri, itu juga tidak disyaratkan. Wa awalu safari sakinil khiyam, awal safar bagi penghuni kemah, awal safar bagi penghuni kemah. Mana contoh penghuni kemah? Kal a'rab, seperti Arab pedalaman. Arab pedalaman dia tidak buat rumah, dia hanya buat kemah-kemah saja. Wal akrad, dan orang-orang Kurdi itu mujawazatul hillah, melewati batasan, melewati lingkaran, mujtami'atan kanat au mutafarriqatan, terkumpul ada ia kemah-kemah tersebut atau terpisah-pisah. Bihaitsu yajtami'una lis-samri fi nadin wahid, sekiranya mereka bergabung, sekiranya mereka berkumpul, lis-samri, untuk bergadang, untuk bangun malam, fi nadin wahidin, di dalam penyeru yang sama, fi nadin wahidin, di dalam penyeru yang sama.
Tadi kita bahas orang yang tinggal di balad, orang yang tinggal di rumah-rumah. Bagaimana masyarakat perkemahan? Kita karena tidak pernah melihat, jadi bingung untuk memahaminya. Kecuali musim banjir. Nah, kalau musim banjir, itu baru muncul perkemahan-perkemahan, namanya penampungan. Kalau Arab Arab Badui tidak, memang rumah mereka di sana, memang tinggalnya di situ. Mudah-mudahan ada videonya. Perkemahan Arab Badui. Badui. Allah Karim. Di sini tinggal. Tuh belakang dia. Ini bukan rekreasi ini. Ini bukan pergi apa namanya itu pramuka. Kenapa gambar bapak itu ya terus? Nanti di luar kemahnya, Masya Allah. Begini nih Arab Badui tinggal. Seperti khalifah-khalifah pergi berburu. Ini bukan, semua perabotannya lengkap. Banyak. Ini satu bangunan. Mereka nanti ngumpul satu komunitas, ngumpul di satu tempat. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fi mrihatas syita'i was saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut adalah rihlah, pindah-pindah musim dingin, musim panas. Apabila musim dingin dia cari tempat yang rendah, musim panas dia cari tempat yang tinggi, di mana sumber air, situ dia ngumpul. Nah, sekiranya mereka mau melakukan safar nih dari sebuah perkemahannya, kapan dia dianggap sudah dimusafir? Dia dianggap musafir ketika dia sudah melewati batas, yang di batas tersebut mereka bisa ngumpul dengan satu penyeru untuk bergadang. Tolong, kebakaran. Nah, kira-kira yang dengan satu seruan itu yang dia keluar bersama membantu itu siapa saja? Kalau hari ini misalnya terjadi suatu kerusuhan, pencurian, pengejaran terhadap pencuri di suatu komplek, itu siapa yang keluar? Ya komplek itu saja. Paginya baru kita tahu, oh terjadi di komplek sebelah, tadi malam ada yang ketangkap. Nah, kita nggak tahu. Itu yang maknanya nadin wahid. Yajtami'una lisamri binadin wahid.
Mereka akan berkumpul untuk bergadang, untuk bangun malam ketika ada teriakan, ada seruan pengumuman dari satu orang. Nah, semua yang ngumpul dengan seruan tersebut, ketika dia keluar dari batasan perkemahan itu dia dianggap sebagai musafir. Ini hanya untuk dipahami. Antum nggak akan tinggal di Badui. Wa yasta'iru ba'duhum min ba'din. Masih bisa meminjam sebagian mereka dari sebagian yang lain. Masih wilayah pinjam meminjam. Nah, kalau kita di sini minjamnya kemana? Hah? Tuh. Nah, jadi di daerah perkemahan itu yang masih minjam satu kamar dan kamar yang lain, itu batasannya. Wa yasta'iru ba'duhum min ba'd. Wa hiya kal abniyatil qaryah. Maka dianya kemah sama dengan bangunan-bangunan sebuah kampung. Jadi satu komunitas, satu perkumpulan yang ngumpul dengan satu hajat, itulah satu qaryah. Wal halatani, sementara dua batasan itu sama dengan dua negeri yang berdekatan. Kalau sama dengan dua negeri yang berdekatan, apakah kita harus melewati kedua negeri tersebut atau hanya satu saja? Sesuai dengan khilafiyah di atas, menurut pendapat Imam Ibnu Suraij harus melewati kedua-duanya. Wa yu'tabaru mujawazatu murafiqiha, dan disyaratkan dan diperhitungkan melewati batasannya, atau murafiq itu apa namanya? Ibarat rumah itu teras halaman, ibarat sebuah perkampungan pinggirnya, ibarat kemah batasan dari kemah tersebut. Kan nggak mungkin lewati kemah kan? Ini adalah satu komunitas sebuah perkemahan. Kemudian di sana antum tinggal di kemah yang paling ujung. Keluar dari kemah apa langsung jadi musafir? Hah? Keluar dari pintu kemah langsung jadi musafir? Tentu tidak. Harus melewati batasan-batasan yang ada di sekelilingnya. Tempat-tempat yang digunakan untuk menambatkan hewan ternaknya, untuk mencucinya, untuk menjemurnya, untuk parkirnya, itu namanya marafiq. Jadi diperhitungkan melewati marafiqnya perkemahan seperti matrahir ramad, tempat membuang abu dapurnya, tempat membuang sampahnya. Wamal albil sibyan, tempat bermain anak-anaknya. Wanadi, tempat pengumumannya. Nadi, tempat memanggil. Itu kalau dulu tempat itu dibuat tinggi, kalau ada pengumuman di sana. Kemudian ma'atinil ibil, kandang onta. Fa innaha ma'dudatun min mawadi'i iqamatihim, karena tempat-tempat tersebut atau katakanlah fasilitas pendukung itu dianggap di bahagian dari tempat iqamah mereka. Nah, memang wilayah perkemahan satu komunitas sebuah perkemahan, tapi bukan keluar daripada pintu kemah langsung kita musafir. Kita harus melewati tempat yang ada di sekitarnya, tong sampahnya, tempat bermain anak-anaknya, tempat main takraunya, lapangan bolanya. Habis semuanya daerah sekitar yang dia gunakan dari kemah itu, itulah dia musafir. Di sanalah dia dianggap sebagai
musafir. Wa idza raja'a minas safar intaha safaruhu bi bulughihi. Apabila seseorang kembali dari sebuah perjalanan, niscaya berakhirlah safarnya dengan sampainya seseorang kepada batas surito mujawazatuhu ibtidaan, yang disyaratkan melewatinya dari permulaan. Apakah itu sur, batas kota, atau imran, atau bangunan, atau ghairi atau selain demikian. Kalau sudah berakhir safar, fayantahi tarakhusuhu, maka berakhirlah keringanan safar. Jadi orang Kota Padang melakukan safar kemana-mana saja. Misalnya dia pergi ke Jawa, maka ketika mobil memasuki batasan kota Solo situ, sebelum melewati batas kota Solo, dia tidak boleh, dia masih boleh melakukan qasar, dia masih boleh jamak, dia masih berstatus musafir. Lewat dia ke batas yang dimana ketika memulai dia dianggap di sana safar, ketika dia pulang lewat batas itu, dia dianggap sudah sampai. Nah, sudah sampai. Maka kalau mau safar, perjalanan dari Payakumbuh, jangan sampai lewat batas Pariaman. Yang safar lewat pesawat, penduduk Kota Padang, ketika di bandara masih boleh qasar jamak, karena dia adalah masih di luar Pariaman. Tapi kalau orang Pariaman turun di bandara langsung tidak boleh qasar, karena sudah sampai di kampungnya. Kota kabupaten sama? Beda. Kota sama kabupaten. Kota sama kabupaten beda. Bandara di mana? Di kota? Bandara kabupaten. Kabupaten. Antum juga di mana? Oke. Jadi kalau antum yang turun di bandara masih boleh qasar jamak, karena antum orang kota. Sementara bandara di Pati lebih maju kabupatennya daripada kabupaten punya bandara, kota tidak punya. Kaya dong kabupatennya daripada kotanya. Titik. Nah, berangkat sudah jelas, pulang juga sudah jelas. Ini pembahasan berikutnya nanti insyaallah ketika kita sampai di tempat tujuan. Berapa lama boleh qasar jamak? Subhanallah bihamdihi, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.